Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kita akan punya playlist baru. Sebetulnya bukan akan, karena kita sedang masuk ke dalam playlist baru yang memang menarik, saya bilang, karena topiknya cukup menjadi concern dari semua orang, semua pihak, yaitu adalah playlist akuntansi sektor publik. Mungkin akan jadi pertanyaan juga, apakah akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan hal yang sama? Moga-moga nanti bisa terjawab selama konten ini dibuat. Kemudian juga akan menjadi sebuah topik yang menarik juga, karena kembali lagi bahwa pemerintah ini dikenal dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terutama di dalam masa pandemi ini, kemudian di dalam program kepemimpinan yang saat ini mengakibatkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mungkin memang menjadi cukup menarik untuk dibicarakan ataupun nanti kita elaborasi lagi. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam sesi pertama ataupun konten pertama, pengantar akuntansi sektor publik. Sebelum kita bahas, seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengantar akuntansi sektor publik. Nah, jadi memang teman-teman yang selama ini mungkin sudah mengikuti konten dari Independent Training, kita akan selalu berbicara arahnya adalah kepada sektor yang memang dia menghasilkan laba, atau dalam hal ini dia sektor swasta sehingga sektor private, sehingga penekanannya ataupun targetnya itu adalah kepada pencapaian laba. Nah, akuntansi sektor publik dia tidak bicara kepada pencapaian laba, dia tidak bicara kepada performance yang dihasilkan berdasarkan revenue misalkan, karena ini adalah sektor publik yang dimana sebetulnya untuk mengenerate revenue dia tidak melakukan kegiatan operasional day to day seperti perusahaan pada umumnya, karena memang dia sudah memiliki dalam tanda kutip default revenue. Artinya revenue yang memang pasti didapat, tapi memang pasti didapat ini pemerintah tetap memakai strategi, pemerintah tetap memakai instrumen kebijakan-kebijakan agar revenue yang didapat ini bisa dikelola dengan baik, terutama dari sisi akuntabilitasnya ya. Nah, kita mulai dulu ke dalam pemahaman sektor publik. Sektor publik adalah pemerintah dan unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, keamanan. Mungkin saya tidak perlu mention lagi bentuknya seperti apa, kalau kesehatan seperti apa, pendidikan seperti apa, dan keamanan seperti apa. Mungkin teman-teman sudah bisa mengambil contoh kira-kira organisasi seperti apa yang terkait tentang kesehatan, pendidikan, dan keamanan, dan banyak hal lainnya yang memang dikelola oleh pemerintah. Nah, organisasi pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, ini juga mungkin teman-teman tidak perlu saya bahas lagi. Kalau teman-teman pergi jalankan ke daerah di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, mereka memiliki kantor pemerintahan daerah masing-masing, dan itu adalah cerminan dari sektor publik ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman kepada pembahasan tujuan. Nah, sektor publik ini memiliki karakteristik. Pertama, tujuannya adalah motif non laba. Motifnya non laba ya. Sekarang kalau kita versuskan kepada sektor swasta, dia motifnya adalah laba. Karakteristiknya sangat kompleks, domainnya luas, ketidakpastian tinggi, dan multifungsional ya. Karakteristiknya sangat kompleks. Kenapa kita bilang sangat kompleks? Seperti itulah kita berurusan dengan pemerintah ya. Kemudian yang pertama adalah sangat kompleks karena memang multi layeringnya cukup banyak. Kemudian dengan luasnya negara Indonesia, maka struktur itu bisa menjadi sangat layering sekali atau menjadi sangat berlapis sekali. Domainnya luas, kembali lagi kepada scope ataupun daerah geografis Indonesia yang cukup luas, maka kita akan bicara domainnya luas. Domain luas tidak hanya bicara dari geografis saja, tapi juga dari sisi kesehatan, pendidikan. Banyak sekali pemerintah masuk sebagai invisible hand untuk bisa mencoba menyeimbangkan antara demand dan supply, mencoba menyeimbangkan antara akuntabilitas. Mungkin teman-teman kalau pernah bertanya ataupun kenapa misalkan kereta api Indonesia itu tidak dikelola oleh swasta, mungkin teman-teman akan menjadi pertanyaan. Itu adalah mekanisme pemerintah. Kenapa misalkan PLN tidak dikelola oleh swasta? Itu akan menjadi domain pemerintah. Nah, itu dia yang bicara pada saat kita bicara domain luas. Artinya pemerintah memiliki mekanisme kebijakan untuk masuk ke dalam beberapa sektor, sehingga mungkin itu baru sektor yang terpisah ya. Kita belum bicara pemerintah kota, pemerintah pusat, daerah, kabupaten, dan kota, sehingga domainnya sangat luas. Ketidakpastiannya tinggi karena kita masih based on election. Jadi tiap 5 tahun sekali kita mengadakan pemilihan, sehingga pada saat berganti pemilihan, berganti kepemimpinan, ada perubahan leadership, ada terobosan yang dibuat, ada strategi yang dibuat, maka
ketidakpastian akan policy, kebijakan, serta struktur yang ada di bawahnya juga akan menjadi uncertainty-nya tinggi, ya. That is Indonesia. Multifungsional artinya apa? Bahwa pemerintah memang dengan begitu banyak tugas dan fungsinya, terutama untuk mengatur kebijakan policy, maka itu akan menjadi karakteristik dari sektor publik, ya. Birokratis, kaku, dan hierarkis. Birokratis ya seperti itulah, kaku ya begitulah. Kaku saya pikir kembali lagi kepada tipe kepemimpinan, tapi mungkin saya perhatikan di beberapa BUMN, ya. Tapi untuk pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, ya karena mereka memang memiliki SOP dan memang ini untuk membuat keteraturan, ya mungkin kaku itu akan menjadi salah satu bentuk manifestasi dari keteraturan tadi. Kemudian hierarkis ataupun berjenjang, ya berjenjang, ya memang seperti itu. Prosesnya adalah penuh nuansa politis, ya memang tidak perlu kita bahas karena 5 tahun sekali berganti, ya sehingga akan ada perubahan kepemimpinan, perubahan gaya leadership, kemudian perubahan kebijakan dan misi-misi yang diusung oleh politiknya masing-masing. Sumber dananya adalah publik, so pemerintah memiliki sumber dana dari publik. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa semua mostly dari publik karena pemerintah juga mengelola resource, pemerintah juga mengelola sumber daya alam lainnya. Tapi memang salah satu yang paling terkenal sumber dana dari pemerintah adalah dari pajak, retribusi, dan hal yang semacamnya, ya. Sehingga sumber dananya berasal dari publik, ya. Peran akuntansi sektor publik. Proses manajerialnya mencakup proses perencanaan, penyelenggaraan, dan ratifikasi anggaran. Ratifikasi lebih kepada pengesahan anggaran, ya, tapi mungkin teman-teman bisa mengelaborasi persamaan dari ratifikasi anggaran, tapi saya menangkapnya itu adalah pengesahan anggaran. Jadi peran akuntansi sektor publik ada dua, proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial mencakup perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran. Yang kedua, proses pertanggungjawaban itu mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan, ya, itu peran akuntansi sektor publik. Akuntabilitas publik. Nah, ini penting sekali, merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau kita pahami sekarang, kalau teman-teman membuka website, misalkan kita ngambil beberapa institusi pemerintahan di websitenya, mereka sudah mempublish laporan keuangan. Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk dari akuntabilitas publik yang sebetulnya juga menjadi hak Anda karena Anda merupakan sumber dana dari pemerintah, ya, terutama yang sudah membayar pajak kendaraan bermotor, pajak rumah, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, kemudian teman-teman pajak apa lagi, ya? Ya mungkin hampir setiap langkah kita akan ada pajaknya, tapi ya itu salah satu sumber pemasukan pemerintah. Jadi teman-teman kalau tidak berkontribusi nanti pemerintah tidak punya uang, ya. Walaupun nggak hanya dari itu aja sih, tapi ya mostly kita dari pajak dan dari sumbangan teman-teman semua, ya. Nah, sekarang kita mungkin bisa kaitkan sumber dana dan akuntabilitas publik. Tadi sumber dananya dari publik, akuntabilitasnya untuk siapa? Untuk publik juga. Ya, jadi Anda harus merasa berkepentingan juga, saya pikir, sebagai mekanisme supervisi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Satu hal yang saya ambil contoh, kalau teman-teman pergi ke beberapa daerah, kalau misalkan ada dana, makanya ada dana desa, kemudian mereka membuat spanduk di pinggir jalan terkait tentang misalkan pembangunan jalan dari ujung sini sampai dengan ujung sana sepanjang sekian ratus meter dengan dana sekian, pemasukan sekian, pengeluaran sekian, itu dibikinkan sebuah spanduk yang cukup besar di pinggir jalan. Nah, itu sebetulnya bukan karena mereka pingin buang-buang spanduk ataupun mereka bukan pingin tanpa maksud, tapi itu adalah sebetulnya akuntabilitas publik. Artinya apa? Bahwa itu adalah untuk dilihat, untuk diamati bahwa dana yang kita sumbangkan, dana yang kita berikan kepada pemerintah dalam bentuk pajak, ya, itu akan digunakan kembali untuk kepentingan kita, ya. I wish, moga-moga, ya. Entitas akuntansi pemerintahan. Entitas pelaporan unit dalam struktur pemerintah pusat daerah yang terdiri atas satu lebih akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Jadi sebetulnya di dalam tadi entitas akuntansi pemerintah akan ada dua, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, ya. Nah, entitas pelaporan adalah unit dalam struktur pemerintah pusat atau daerah yang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Organisasi Kementerian Negara sehingga wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Itu adalah entitas pelaporan ya. Sementara entitas akuntansinya adalah personnya. Unit pemerintah pengguna anggaran berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas keuangan. Ya, jadi entitas akuntansi pemerintah ada dua, entitas pelaporan dan entitas akuntansinya sendiri. Ya. Nah, sekarang kita akan bicara salah satu aspek penting dari anggaran. Misalkan teman-teman mendengar istilah APBN, APBD itu adalah salah satu bentuk anggaran. Anggaran ini penting karena merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. So, teman-teman jangan pernah menyepelekan anggaran karena anggaran itu adalah cerminan dari target kerja yang akan dicapai, ya. Meliputi unsur pengeluaran dan sumber dana. Garis besarnya kurang lebih seperti itu. Anggaran merupakan artikulasi perumusan dan perencanaan strategis. Jadi, teman-teman akan terlihat sekali kalau dalam struktur anggaran kita bahwa itu adalah cerminan kerja yang akan kita lakukan. Nah, cerminan kerja ini sebaiknya memang dan seharusnya sesuai dengan visi misi pemerintahan ataupun visi misi dari pemimpin negara. Karena kembali lagi bahwa anggaran ini adalah pengelolaan dana publik dan akuntabilitasnya serta tujuannya adalah seharusnya untuk publik, ya. Mungkin teman-teman juga akan aware bagaimana sekarang penanganan COVID, dananya tidak pernah pemerintah ikut turun tangan memberikan vaksin gratis, walaupun itu memang bentuk tanggung jawab pemerintah, tapi itu membutuhkan sumber dana. Bagaimana kalau Anda misalkan kemarin ada yang kena COVID, kemudian masuk ke dalam rumah sakit pemerintah dan bebas biayanya, itu merupakan bentuk dari tanggung jawab pemerintah yang menggunakan dana publik, yang menggunakan dana Anda sendiri. Jadi sebetulnya konsepnya adalah memang dananya dari kita dan untuk kita kembali. Nah, tapi pemerintah di sini memang masuk sebagai invisible hand untuk membuat keteraturan. Ya, moga-moga. Keuangan negara, semua hak. Nah, kita mulai bicara aspek apa yang menjadi input dari laporan keuangan mereka. Keuangan negara, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Dan hak-hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengisi kas negara. Hak mencetak uang, mohon maaf typo, menarik pajak, retribusi, serta mengadakan pinjaman. Ya. Nah, jadi teman-teman moga-moga memahami bahwa pada saat pemerintah berusaha untuk mengisi kas negaranya, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan misalkan akan mengeluarkan instrumen-instrumen beberapa kebijakan untuk mempush ataupun mengoptimalisasi terkait dengan peningkatan dari kas negara. Misalkan mencetak uang, tapi kalau mencetak uang mungkin tidak yang diatur adalah bukan seberapa banyak tapi tingkat perputarannya, ya, karena kita paham sekali tidak bisa asal mencetak uang. Menarik pajak, ya, jadi kalau misalkan isunya mungkin seperti PBB, PPh 21, penghasilan mungkin sudah biasa, pajak kendaraan bermotor sudah biasa. Misalkan kemarin ada isu terkait dengan pajak untuk barang-barang kebutuhan pokok, tapi kembali lagi nanti perlu dipelajari apakah ini barang-barang kebutuhan pokok yang biasa masyarakat umum pakai, karena itu mungkin menjadi tidak fair, atau jangan-jangan barang-barang pokok yang bersifat premium, misalkan barang-barang pokok yang impor. Misalkan kalau kita masih memakan beras produksi dari Subang, dari Bali, kemudian dari beberapa penghasil padi, mungkin itu tidak dikenakan pajak, tapi mungkin akan menjadi fair juga apabila teman-teman harus, saya terbiasa makan beras dari negara luar, sehingga teman-teman melakukan import. Nah, atau teman-teman tidak bisa menggunakan barang-barang atau tidak biasa mungkin menggunakan barang-barang seperti susu, keju yang memang diproduksi dalam negeri, tapi teman-teman melakukan terbiasa dengan barang-barang kebutuhan pokok yang sifatnya import. Nah, apakah yang dimaksud dengan pengenaan pajak untuk barang-barang konsumsi adalah barang-barang yang tadi kita sebutkan seperti barang-barang premium? Retribusi serta mengadakan pinjaman. Ini menarik sekali bahwa pemerintah boleh mengadakan pinjaman. Ya, nah itu memang menjadi topik yang menarik sekali, tapi kita tidak ke arah sana. Teman-teman boleh menggoogling, mengelaborasi pinjaman kita berapa, itu digunakan untuk apa, kemudian pemerintah mengeluarkan bond, misalkan seperti itu, ya itu adalah hak dari pemerintah untuk menarik uang masuk dalam kas negara. Ya, ruang lingkup keuangan negara, baik yang ada dua sebetulnya yang dikelola langsung oleh pemerintah.
yaitu adalah seluruh penerimaan dan pengeluarannya yang tercantum dalam APBN dan APBD dan barang-barang inventaris milik negara dan milik daerah. Ya, APBN, APBD, barang-barang inventaris milik negara dan milik daerah. Jadi ada yang di pemerintah pusat dan ada yang di daerah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah lagi ruang lingkup yang kedua yang dipisahkan pengurusan pengelolaannya berdasarkan hukum publik atau perdata. Misalkan BUMN, misalkan seperti Pertamina, perusahaan jawatan, perusahaan perseorangan, bank pemerintah, dan lembaga keuangan pemerintah. Jadi bedakan ruang lingkup yang ada di pemerintahan pusat dan daerah serta bentuk-bentuk perusahaan seperti PLN, bank-bank pemerintah, Pertamina itu adalah yang dipisahkan pengurusannya karena dia merujuk kepada hukum publik atau perdata ya. Nah, itu dia teman-teman kurang lebih introduction dari kita. Ruang lingkupnya akan ada 2. Kemudian kita nanti coba summary, ruang lingkup akan ada 2. Entitasnya juga akan ada 2, entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Dan tadi yang juga ada 2 yaitu adalah peran akuntansi sebagai proses manajerial dan proses pertanggungjawaban ya.